Pak Jokowi aku pilih. Dua periode pilih Pak Jokowi? 2 kali aku pilih Pak Jokowi. Udah, kalau memang mau bersih itu Papua, audit aja pakai independen. Apalagi lari di Jateng aja biar tahu lokasi-lokasi yang dia harus masih perbaiki setahun ke depan. Kalau Pak Jokowi jadi presiden 3 periode, yang rugi satu bangsa Indonesia. Hari ini kita kedatangan seorang tamu, seorang stand up comedian. Orangnya kritis, hobi mengkritik pemerintah dan capres yang saya dukung. Dan juga kalau ingat beberapa waktu yang lalu sempat ada sedikit kemesraan lah dengan Mbak Hillary Brigita. Orang ini dikenal dengan nama yang gue heran kok di sini ditulisnya Muhammad, ternyata nama Facebook. Aslinya Muhammad Yusran Farid Al-Katiri. Muhammad Al-Katiri. Halo. Gimana, Mat? Sama, gimana kita? Gimana? Kita nggak pernah kejadiannya? Hah? Sama nggak kejadiannya? Deklarasi dong di sini di komisi. Iya, deklarasi ya, sama Ramamat, iya. Bukan beda tapi sama. Bukan beda, karena memang tidak ada yang beda sih. Ntar dulu, sebelum lo merosting gue, gantian dong. Sekarang kan lo datang ke podcast gue, jadi kan gue menjawab pertanyaan-pertanyaan gitu. Kasus sama Hillary itu gimana sih? Awalnya gimana? Ya, awalnya itu ada sebuah acaranya dilaksanakan oleh, sebut saja ya, Prodewa. Namanya bukan Prodewa? Prodewa. Progressive Democracy Watch. Oh, oke. Gak tahu isinya mantan-mantan mahasiswa lah, intinya aktivis-aktivis lah gitu. Bikin acara, ngobrol, aku ditugaskan untuk stand up ya. Nggak ada, aku udah tanya berkali-kali nggak roasting kan? Nggak, karena kalau roasting itu sebenarnya bukan teknik tapi nama acaranya. Dan kalau roasting harus dua belah pihak nih, dikasih tahu ini roasting, mereka juga di sana dikasih tahu ini roasting gitu. Ya udah pas di situ tuh enggak, ini Bang Mamat bagian dari acara, tapi di akhir setelah kesimpulan Bang Mamat stand up sekaligus menutup lah gitu. Jadi menyimpulkan ini isi acara dengan stand up. Oh, oke kalau gitu. Tapi kalau bisa semua pembicaranya masih ada dong, gue bilang gitu. Oh iya, kita usahakan semuanya masih ada gitu. Biar enak karena kesimpulannya dari mereka. Ya udah, jadi aku pakai teknik stand up yang namanya riffing. Riffing itu yang seketika kita ini di situ gitu loh, yang kayak di sini kita bahas kamera, yang otomatis di situ gitu. Ya udah, jadi aku ambil adalah kesimpulan dari para pembicara ini yang mengganggu aku waktu itu, kebetulan kesimpulan daripada Kak Hillary. Tentang anak muda masuk politik sering yang seperti Kak Samara bilang dan aku udah pernah bantah berkali-kali juga yang sebenarnya. Ya anak muda harus masuk ke dalam dan lain-lain gitulah. Itu yang mengganggu aku, terus kemudian aku sampaikan, tapi aku pisahin gitu loh, karena ada disclaimer di awal, aku bilang bahwa sebelum saya masuk ke stand up, jadi ada disclaimer. Saya mau bahas dulu nih kesimpulan daripada mereka semua. Gitu. Tapi kebetulan pada saat menyampaikan itu Kak Hillary-nya udah nggak ada. Karena memang dia udah dari awal udah kasih tahu dia hanya bisa sampai jam 4, sementara acaranya itu panitianya agak molor. Tapi agreement saya sama panitia, gak ditampilin, gak live, gak ditampilin di YouTube. Emang betul-betul off air di situ. Merekanya naikin. Jadi lo ngomong apa tuh, Mat? Ingat gak? Iya, intinya statement itu menurutku statement yang tolol gitu loh. Lo ngomong tolol ya soalnya? Statement iya, pokoknya ada kata-kata kasar tetapi itu ditujukan kepada statement gitu. Bukan kepada orangnya gitu. Terus jadi ribut lah. Jadi ribut, tapi setelah ketemu ternyata oke, beda pandangan. Terus, maksud saya tuh gini, dia salah nangkap gini, terus maksud dia juga gini, aku yang salah nangkap, bla 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 lah intinya. Tapi di situ pada akhirnya oke kok, maksudnya apa yang dia perjuangkan dan apa yang aku perjuangkan itu pada akhirnya beda. Iya, beda dan sama gitu. Oh gitu. Dia lebih beda cenderung, dan sama ya? Iya, beda dan sama. Cenderung dia lebih tertarik dari dalam, aku enggak gitu. Gitu. Dan kemudian ada batasan-batasan yang menurut dia nggak bisa, tapi ya menurutku ya nggak bisa. Seseorang datang kalau sebagai nama pribadi oke. Tapi kalau dia datang sebagai anggota DPR, diundang sebagai anggota Dewan, menurutku dia punya hak imunitas, aku juga dong sebagai rakyatnya. Gitu, jadi ada perbedaan pandangan sebenarnya. Gitu. Tapi setelah ketemu udah clear dah. Suka WhatsAppan katanya sekarang ya? Enggak juga waktu itu sih, waktu itu WhatsApp gitu, dan
Aku juga beberapa kali lihat Instagramnya dia. Oh, jadi follow-followan sekarang? Emang dari waktu itu follow-followan gitu. Okay. Lihat Instagram dia, ada dia bekerja untuk dapil dia lah Sulawesi, keluhan-keluhan warga dan lain-lain. Menurutku oke sih. Oke ya. Hebat juga Mamat, fair nih. Fair. Iya dong. Dan bahkan sebelum itu aku tuh pernah memuji dia tapi nggak ada kamera aja. Oh gitu. Jadi di semua acara juga aku pernah terkait soal tambang di Sangihe. Oh, lo muji dia tuh? Iya, karena dia cukup yang frontal untuk menolak gitu loh. Jadi dan keluhan-keluhan warga beberapa gitu. Tapi untuk kasus yang ini aku nggak sependapat gitu. Kebetulan aja kata-kataku cukup kasar karena emosi dengan panitian, tetap live, tetap macam-macam jadi ada background story-nya juga kenapa aku emosi. Lo nggak pernah muji gue pernah muji, lo cuma pernah muji gue cuma satu hal doang. Apa tuh? Kalau ngomongin bola, itu pun itu bolanya kan pujian, Madrid. kenapa harus cuma satu hal doang gitu. Ini udah semakin lari semakin pengen dipuji nih. Jangan kebanyakan lari Kak, jalan santai gitu. Jalan santai ya? Jalan santai. Iya. Lari kan bahaya, nggak semua orang bisa lari Kak. Iya benar. Ada faktor jantung juga ya kan, faktor kesehatan Hanya lain. orang-orang tertentu yang bisa lari. Iya, hanya orang-orang tertentu yang bisa lari gitu, lari dari tanggung jawab ya kan. Atau lari menjemput kesuksesan juga bisa. Iya, atau lari mendengar keluhan di seberang. Mendengar keluhan di seberang gitu. Mat, lo kan dokter gigi ya? Iya. Sarjana dokter gigi ya? Iya. Lo pernah praktek? Enggak, karena saya nggak ambil koasnya kan. Jadi nggak bisa. Susah nggak sih sekolah dokter gigi? Susah sih Kak. Lo kenapa pengen jadi dokter gigi sih waktu itu? Kecelakaan. Maksudnya gimana? Pengennya ilmu pemerintahan, aku pakai strategi ilmu pemerintahan pilihan kedua. Jadi biar nilainya kalau nggak mencukupi di satu kan biasa langsung otomatis tuh. Dilempar kedua kan. Kenapa lo nggak taruh ilmu pemerintahan yang di atas? Lah aneh banget. Justru ilmu pemerintahan batasan nilainya kalau nggak salah ya, waktu itu 65. Oh. Kedokteran 80 apa 75 gitu. Oh, oke. Nah, jadi mending gini dong strateginya kan. Strategi. Kuotanya juga terbatas, ini kuotanya banyak secara strategi selamat gitu ya. Iya, ternyata salah strategi. Ternyata lo pinter waktu itu. Nggak tahu, tiba-tiba kayak feeling aja, isi aja tujuannya ke yang kedua ini. Dan yang kedokteran itu untuk mewujudkan aja kayak keinginan nenek sebenarnya lewat orang tua. Udah saya udah turuti deh, tapi nggak yakin lolos nih. Yang penting udah tes aja gitu, jadi saya nggak durhaka juga. Akhirnya lo masuk di situ. Ternyata dua mereka kuat banget gitu. Jadi lo sekarang mengerti nih, perawatan gigi yang baik dan lain-lain, ngerti lah lo? Ngerti, secara teorinya ngerti, tapi secara praktek kan belum boleh. Oh, iya. Nggak boleh sebenarnya kalau nggak koas. Jatuhnya jadi tukang gigi kan nggak boleh. Yang dia suka itu ya, permak. Iya, itu nggak boleh tuh. Secara aturan nggak boleh tuh. Nggak boleh ya. Saraf-saraf semua segala macam. Iya, karena banyak yang berantakan jadinya. Dokter giginya yang pusing. Aduh, ini udah dibikin berantakan lagi. Yang harusnya dimundurin giginya yang maju. Itu menurut lu, gue rasa cuma di Indonesia ada profesi tukang gigi. Iya, aku juga nggak ngerti dan nggak secara tegas ditindak menurut. Iya, benar. Padahal itu kan juga punya bahaya kan sebenarnya. Iya, bahaya. maksudnya Satpol PP tuh daripada tindak PKL ya, mending tindak gini-gini. Tukang gigi ya? Iya, karena ini sangat membahayakan orang gitu loh. Kalau PKL itu masih menolong orang yang di jalan gitu, artinya kita haus ada PKL kita beli gitu kan. Tukang gigi tuh merusak. Iya, merusak. Iya. Tapi lu dari kedokteran ya ke gigi gitu ya. Kalau bisa tiba-tiba ke stand up tuh awal ceritanya gimana, Mat? Iseng Kak. Hidup aku ini penuh keisengan Kak. Lo pas lulus tuh langsung kerja atau langsung nyoba stand up? Enggak, jadi kan kedokteran kan wisudanya 4 tahun kan. Tapi aku nggak bisa, aku belum nih. Teman-teman lain udah pada lulus gitu. Aku masih ada kurang 1 nilai, ada remedi 2 lah 3 gitu. Terus kayak harus masih ambil bahasa Inggris gitu-gitu. Nah, skripsi udah ujian proposal gitu. Nah, ujian proposalnya itu cepat tuh, 1 bulan aku kebut bab 1 sampai bab 3 gitu. Wah, dapat aku ujian proposal, habis itu pengen rehat kan. Kakak juga pasti mengalami itu kayak habis ujian proposal, kayaknya ntar dulu sisa bab 45 ini sisa kesimpulan gitu kan. Data kesimpulan, udah aku liburan tuh ke Malang. Jadinya malah kelamaan di Malang. Terus? Lewatin 1 blok. Kita kan sistemnya blok kan. Lewatin 1 blok yang dimana kalau kita lewat ya harus ambil tahun depannya. Jadi lo ambil tahun depannya? Tahun depan itu aku udah mulai masuk stand up. Oh. Udah berantakan, udah mulai malas sama adik kelas lagi bukan teman-teman kan. Tahun berikutnya malas lagi. Tahun berikutnya udah dapat kerjaan, udah stand up, udah ini udah. Ini sesuatu yang harusnya selesai dengan cepat nih ya. Dan bulannya itu hanya bisa di bulan ya sesuai dengan blok aku itu di bulan November gitu. Dan itu kan
penyerapan anggaran lagi diserap-serap banget ya. Jadi kerjaan wow. Jadi sayang aja kalau kan ya. Kayak lewat-lewat sampai 2020 aku baru lulus. Jadi 10 tahun saya kuliah. Lo kenapa sih, Mat, sebagai anak gigi, ya, anak kedokteran, masuk stand up gitu ya. Kenapa lo memilih posisi yang kritis gitu? Meskipun kan lo kan kayaknya kalau ketemu gini kan lo lucu ya lo ya, karena mungkin stand up comedian gitu. Tapi kan lo kan kritis ya, lo kan kritis gitu, nyebelin kadang-kadang. Kalau misalnya kita di pihak yang dikritik kan kadang-kadang nyebelin kan? Iya, pasti. Bener dong, pasti kan? Normal kan? Pasti. Tapi kenapa? Kalau orang yang baru tahu Mamat ketika stand up, sebenarnya kayak kenapa ya? Kenapa? Tapi kalau teman-temanku yang kayak satu grup sama aku atau dari kecil dari SD bareng sampai SMA udah nggak kaget, Kak. Kenapa? Aku dari Fakfak juga udah begini. Oh gitu. Dari zaman SMP aku udah bermasalah sama bupati sana. Kenapa lo apain tuh bupati? Karena aku lomba pidato, aku rubah semua skripnya, aku kritik dia. Terus dia gimana? Dia marah? Wakil bupatinya lagi tidur, ku gertak. Pemimpin seperti ini yang kalian inginkan. Yang ketika rakyat lagi berkumpul dia tidur gitu. Langsung kaget banget, wow, besok masalah nih gitu. Udah dari SMP. Kayak gitu. Tahun 2010 bahkan Bupati Fakfak itu om aku sendiri. Itu aku juga bersikap sebaliknya gitu. Aku hapus kontaknya. Aku nggak mau ini, aku kritik aja. Terus ketika dia udah selesai jadi bupati, baru aku teleponan lagi, save nomornya dan lain sebagainya. Baru kembali jadi om gitu. Kalau di Arab kan Ami kan, baru kembali jadi Ami lagi gitu. 10 tahun dia menjabat itu, aku selalu mengkritik juga gitu. Jadi bukan hal baru, Kak, emang di situ. Tapi aku nggak segan-segan juga untuk puji. Ketika bagus ya kita harus puji dong. Jadi nggak ada istilah kalau kritik aja terus, enggak. Cuma kadang-kadang kritikan yang lebih terdengar kan daripada pujian kan. Iya benar, itu benar, kalau itu betul. Siapa orang yang paling sering lo kritik ya? Pak Jokowi kayaknya lo sering kritik Pak Jokowi gue. Siapapun yang punya kekuasaan sebenarnya. Jadi sebenarnya menurut lo kalau misalnya nanti kekuasaan berganti itu lo akan tetap mengkritik? Iya dong, Pak Jokowi aku pilih. Dua periode pilih Pak Jokowi? 2 kali aku pilih Pak Jokowi. Tapi lo mengambil posisi untuk kritis terhadap penguasa kan sebenarnya? Siapapun? Iya, karena kalau penguasa itu tidak di backup dengan kritikan, ya akan menjadi semrawut dong. Ya. Kita kalau nggak ribut soal 3 periode, emang gak jadi. Kemungkinan ada jalan kan. Iya. Makanya harus di backup. Makanya kenapa dulu Orde Baru dan lain-lain ditahan kritikan itu, karena biar pemerintahannya berjalan mulus sesuai mereka aja gitu. Kenapa lu setuju 3 periode? Enggak lah. Udah gila. Enggak setuju. Iya. Kalau ada orang yang setuju menurutku aneh gitu, kayak demokrasi soalnya kan. Iya, dan itu masih ada di undang-undang. Artinya barang siapa yang setuju, dia pun di saat yang bersamaan tidak setuju dengan konstitusi dong. Kalau gue pendukung Pak Jokowi, tapi gue justru karena mendukung dia, gue nggak mau menjerumuskan dia ke 3 periode. Nah makanya. Tapi kan penuh tanda tanya, sebenarnya siapa yang menginginkan 3 periode ini? Siapa? Lo ya? Yang nggak tahu gitu. Kata yang ini gitu. Ya serba bingung. Makanya kalau kita nggak nahan dengan kritikan, Kak, akan mulus-mulus aja gitu. Tapi selama 2 periode ini ya, gitu, secara objektif nih dengan kritik lo dan pujian lah apapun lah, lo ngelihat 2 periode Pak Jokowi ini gimana? Ini kan Pak Jokowi efektif tinggal 1 tahun lagi. Iya, siapa sih pemimpin yang nggak ada minusnya? Atau yang nggak ada sama sekali plusnya? Pasti dong, ada plusnya, ada minusnya. Kok kayak gitu. politisi gitu lo jawabnya? Ya enggak. Ditanya di mana-mana, cek aja deh. Aku kalau ditanya soal ekonomi, aku plus buat Pak Jokowi. Plus ya buat Pak Jokowi. Plus. Tapi minusnya apa? Minusnya pertama transparansi. Itu aku nggak melihat ada kayak ujuk-ujuk sesuatu itu kayak udah terserah deh. Ya kita pernah punya kisah demo kan, RUU KUHP yang semalam atau RUU KPK yang tiba-tiba semalam, loh yang dari sini lempar ke sini. Tapi ya kita juga punya kisah yang kayak undang-undang TPKS atau undang-undang misalnya yang kayak lagi dikejar-kejar oleh pemerintah tapi DPR bilang pemerintah yang belum ngirim. Transparansi yang gitu-gitu, perampasan aset. KPK juga gitu, lemparannya bilang ini usulan DPR bilang enggak, ini orang kita dikirim. Jadi lu merasa partisipasi untuk transparansi untuk supaya partisipasi publik dalam produk undang-undang itu salah satu kekurangan. Iya, atau apapun omnibus law misalnya kayak emang semuanya sepakat gitu. Emang poin per poinnya apa ini ada sesuatu yang disembunyikan aja gitu.
atau ingin memuluskan apa nih gitu. Itu nggak pernah, lebih banyak hal-hal di balik meja gitu loh. Di balik meja, kayak menuju ke pilpres aja, kita aja nggak tahu kok ini transparansinya gimana ya. Kok yang ini mengejar yang ini kayak menyenggol yang ini ya. Gimana lo jadi mengamati pilpres ini nggak? Lo ikut mengamati? Ya pastilah, pilpres itu kan top of ini orang gitu. Jadi lo ikut mengamati peta-peta politik belakangan? Iya, bahkan orang yang nggak pengen untuk mengikuti pasti terikuti karena ya pilpres itu hal yang paling yang di atas tinggi. Ya. Iya. Tapi gue kadang sedih, Mat, dengan maksudnya gue ya pasti pilpres itu paling penting dan pilpres itu harus jadi fokus utama, namanya juga milih presiden. Tapi gue sedih kadang orang tuh benar-benar lupa sama pileg. Ya itulah resiko daripada pemilu serentak. Pemilu serentak kan. Iya udah diprediksi kok, itu bukan hal baru, udah diprediksi bahwa tapi lebih murah secara kos. Bahkan pileg akan ketutup kayak maksud atau akan memanjat daripada pilpres. Misalnya orang pasang baliho sekarang dia pasang baliho dengan capres itu, padahal dia caleg gitu kan. Jadi gue tuh hampir nggak pernah lihat debat caleg dan lain-lain gitu. Waktu gue nyalek dulu juga nggak pernah debat caleg, hampir nggak pernah ada. Iya. Jadi lu nggak tahu kan program anggota DPR lo? Iya, nggak tahu Kak. Gak tahu. Lo dapil mana, Mat? Lo dapil mana? Aku masih KTP Fakfak dan aku masih daerah pemilihan. Lo nyoblos anggota DPR nggak setiap kali pemilu? Masih nyoblos. Masih nyoblos. Tapi enggak. Tapi di waktu zaman kuliah kan ketika pindah domisili kan butuh surat aja kan. Iya. Kita tetap terdaftar di dapil sana tapi dialihkan gitu. Kita mencoblos di daerah kita lagi tinggal kan sebenarnya. Nah itu tuh pada akhirnya milih yang orang yang aku nggak kenal. Karena tapi lu nyoblos DPR tetap lo nyoblos? Nyoblos, ya mau gimana? Enggak, maksudnya kan ada yang kayak, aduh nggak peduli siapa DPR. Enggak, aku akhirnya lihat dari muka. Wah ini mukanya kayaknya baik ini. Oh ada fotonya ya waktu zaman dulu? Waktu itu kan ada foto. 2019 nggak ada soalnya? 2019 nggak ada, 2014 itu aku di Jogja masih ada, ada 2019 nggak ada. 2014 tuh belum serentak ya? 2014 belum, 19 juga belum. 19 serentak, 14 nggak? 2019 nggak serentak dong, baru di sekarang dong. Serentak. Pileg pilpres? Pileg pilpres. Gue nyoblos diri gue sendiri, Mat. Oh iya? Pileg pilpres serentak ya? Serentak. Oke, 2000, iya. Oh iya 2019 iya, pileg pilpres. Tapi beda tahun nggak ya? Beda bulan nggak ya? Enggak, persis hari yang sama. Oh yang kali ini kan beda kan? Sama juga ya? Sama pilkadanya juga. Yang beda? Pilkada yang beda. Pilkada yang di Oktober. Iya, tapi ya itu jadinya kita nggak tahu. Terus aneh aja sih melihat ini ya caleg-caleg ya. Kalau kalian pasang kayak saya calegnya, misalnya lah, taruhlah karena ada Kak Samara di sini. Siapa gitu? Samara, caleg 2024 dari partai A. Samara calegnya, Ganjar presidennya. Padahal kan orang naik caleg itu untuk mengawasi pemerintahan ya. Kalau ini satu ini makin jadi nggak mau pilih dong. Tapi maksudnya kalau ini terpilih, ya nggak bakal kamu awasi. Enggak, tapi enggak, Mat. Tapi kan gue kasih perspektif kayak gini. Bisa jadi kan setiap partai kan ada partai yang memilih jadi oposisi sama partai yang memilih jadi pemerintahan kan. Itu aneh menurutku. Kenapa? Kita tuh nggak mengenal sistem itu Kak. Semua partai kan DPR itu harus jadi oposisi. Iya benar, karena presidensial. Tapi kan tetap aja kan. Iya nggak bisa kan, nggak efektif ini. Enggak, karena sistem kita tetap beda sama sistem apa namanya. Kita aja bikin beda Amerika. Secara aturan. Iya, gue ngerti. Manusia aja yang bikin beda. Iya, tapi secara aturan enggak. Tetapi memang realitas politiknya membuat. Iya, makanya itu nggak bisa, itu yang harus kita ubah. Kalau nggak sampai kapanpun itu pemerintah mengamankan segala macam jalannya melalui dengan koalisi DPR ini gitu loh. Makanya katanya kalau eksekutif, legislatif sama yudikatif udah jadi satu, kata-kata siapa ya? Siapa? Iya itu kan udah itu menuju ke tiran gue setuju. Cuma maksud gue even kayak di Amerika sendiri kan orang-orang dari partai pemenang pun tetap jadi menteri kan. Dan dengan seperti itu kan secara natural pasti si partai akan mengamankan. Betul, kan. tapi karena dua partai dan beberapa kebijakan kalau kita lihat kakak lihat di karena Amerika. Secara natural akan selalu ada oposisi. Iya, beberapa kebijakan ini partai pemenang tapi bisa jadi kebijakan pemerintahnya ditolak di DPR. Berarti kan individual banget itu. Betul, maksud karena kalau kita sistemnya sangat kuat secara fraksi. Iya. Itu kalau itu gue setuju. Individualnya itu sistemnya fraksi banget kalau di Indonesia. Dia itu dipilih secara individual. Iya. Jadi kalau kita koalisi oposisi lagi ya menurut emang itu sebenarnya salah satu paradoks ya, pemilu terbuka tapi sistemnya sangat fraksi itu. Aku paling gak ngerti dengan konsep sistem kepartaian, sistem DPR yang ada di kita, sistem koalisi oposisi ini ngarah kemana nih? Nggak ada satu referensi. Gue mau bahas sesuatu yang sangat dekat nih sama lo nih, yang selalu berkaitan. Kalau misalnya gue inget ini, gue salah satu yang gue inget selalu lo, Mat. Papua. Kenapa? Nah, gimana lo misalnya melihat kasus Lukas NMB? Nggak kaget sih.
Kenapa lo nggak gitu? Kenapa? Ya emang ini Ada aja deh. stadionnya ada. Aku tuh udah berulang-ulang sebenarnya bilang, udah kalau memang mau bersih itu Papua, audit aja pakai independen. Semuanya, gak usah coba satu orang gubernur. Semuanya audit aja. Kalau ada yang takut ya udah tangkap duluan aja. Kalau ada yang nolak tangkap duluan aja deh. Audit aja seluruh. Semuanya. Gitu aja. Maksudnya kan tuh hal yang jelas-jelas nggak perlu kita lihat pembukuannya atau apa, kita udah ini masyarakatnya miskin. Aku nggak pernah bilang salahnya pemerintah pusat 100%, enggak. Tapi suatu daerah, mau itu daerah manapun, kalaupun turun, itu ada hubungan dengan nasional 50%, ada hubungan dengan daerahnya 50%. Nggak ada 100% Papua mundur itu karena pemerintah pusat, enggak. Kalau ada yang bilang begitu, aku juga nggak setuju. Orang Papua bilang gitu, aku nggak setuju. Karena ada pasti unsur diri kita gitu loh. Unsur lokalnya itu pasti ada 50% gitu. Nah masalahnya ini kan keterkaitan antara nasional, daerah nggak bisa jalan sendiri dong. Yeah. Yang kayak aneh kemarin uang makan. Uang makan 1 miliar. Yeah. Iya kan? Yeah. Terus sehingga ditumpuk. Kenapa nggak dari awal? Itu kan udah keanehan. Kenapa tetap dia bisa makan dengan uang 1 M berapa tahun? Berarti kan ada hubungan nasional juga. Iya. Ya emang seribet itu persoalan penganggaran. Kenapa lihat keanehan itu mesti ditunggu dulu gitu loh. Iya. Aku juga nggak tahu tuh pemeriksaan BPK berapa tahun ini di Papua gimana? Apa WTP? Kalau WTP kita mesti cek sih. Nah, itu coba. Kalau WTP aneh banget sih, berarti nasional juga ikut aktif dalam ini. Benar, itu benar. Makanya aku nggak. Dan di beberapa daerah yang pernah mendapatkan WTP kan juga berkali-kali ditangkap kan sama KPK gitu. Itu maksud aku, artinya hal-hal begini tuh dua faktor gitu loh. Iya. Tapi kalau dibilang, oh Papuanya sendiri gimana? Ini yang korup, ya udah periksa. Orang dari dulu aku tuh kritik mereka ada kamera nggak ada kamera. Aku nggak pernah diundang ya, di kota aku sendiri tuh nggak pernah diundang. Lo kurang Papua deh nggak di kota lo? Enggak, emang enggak, karena aku nggak pernah mau dibatasi. Oh. Aku nggak pernah, ini apa nih, acara apa nih. Tapi kalau ada pembatasan, ya kakak tahu sendiri lah beberapa waktu lalu gitu. Nggak mau gitu. Nggak, tapi Imat, kasusnya Lukas NMB ini seberapa berpengaruh ke masyarakat Papua sendiri menurut lo? Berpengaruh secara apa? Ya maksudnya ya mungkin secara ya efek bukan pada level kebijakan ya, tapi kayak mindset gitu. Ngelihat bahwa pejabat mereka yang bagian dari mereka sendiri ternyata begitu modelnya. Mungkin kepada yang fanatik aja ya mungkin ya. Mungkin ini ke fanatik ini tuh membuka mata gitu. Membuka mata bahwa loyalitas kepada pemimpin itu nggak usah terlalu berlebihan atau nggak usah terlalu kita fanatik gitu. Ya semuanya terbuka gitu. Kalau kita terlalu fanatik, itu nanti jatuhnya kayak ketika udah dibuka nih, dia korup dan lain-lain, kita tetap menyangkal bahwa alah ini mah ini doang nih, ini mah cara untuk menghancurkan doang nih gitu. Nggak usah terlalu gitu juga gitu. Dan di Papua siapapun, karena di Papua itu pemimpinnya selalu punya basis yang fanatik gitu. Itu masalah utamanya gitu. Sehingga ketika dia naik dengan basis yang fanatiknya, sisanya adalah pemilih yang apa namanya, yang betul-betul memilih doang gitu, itu akan kalah dengan yang fanatik ini gitu. Nah itu mulai harus dirubah sih cara kita memilih pemimpin, karena di Papua sendiri kan di beberapa tempat itu masih ada kayak sistem noken, artinya satu tunggal gitu loh. Siapa mengatakan apa maka semuanya harus mengatakan itu gitu. Nah ini yang harus mulai dibuang gitu, dan juga pengawasan daripada pusat gitu loh. Itu yang menurutku masih sangat kurang. Lo kan kritis ya, kenapa sih lo nggak nyalek masuk pemerintahan? Kenapa lo nggak masuk pemerintahan? Sistem yang kayak tadi kita masih ngomong, kakak kenapa keluar? Gue keluar bukan karena sistem. Terus karena partainya kan, bagian dari sistem dong. Partai bagian dari sistem dong, Iya, gue ngerti. Tapi maksudnya gue nggak keluar dari sistem politiknya secara total. Betul, lah aku juga emang keluar dari sistem politik secara total. Enggak, maksudnya lo kan memang nggak mau sama sekali. Kan lo memang mengambil posisi kritis, gue mau berjarak sama kekuasaan dan pemerintahan, soal seperti itu. Oh enggak, aku beberapa kali stand up juga di pemerintahan, enggak. Aku mengambil sikap untuk tidak mau disetir sama kekuasaan itu doang. Tapi jadi lo nggak anti terhadap pemerintahan sebenarnya? Enggak lah. Siapa? Kalau orang anti sama pemerintahan ya nggak bisa. Semua itu harus berjalan dengan pemerintahan. Ada yang mengawalnya dari dalam, silahkan. Bagus banget, Bang. Aku nggak pernah bilang kita semua dari luar aja gitu, enggak. Semua punya peran masing-masing. Semua punya peran masing-masing. Bahkan aku dukung gitu. Misalnya kayak ada yang mau
mau masuk ke dalam atau ini ya udah. Tapi ketika harus. kau salah, kau juga harus berani untuk dikritik gitu. Iya. Misalnya kayak Valdo, fair banget menurutku sih. Dia posisinya pindah kutu loncat ya. Iya. Ada di sini tiba-tiba ke sini gitu. Ketika dia masuk di dalam, kalau dia salah, kita kritik dia santai-santai aja gitu. Iya, iya. Dan dia ini juga maksudnya kayak fair aja gitu loh, bahwa ini salah, ini benar gitu. Nah menurutku silahkan aja, banyak teman-temanku yang di dalam yang jadi ini, termasuk kakak juga pernah di dalam dan merasa bahwa memang bukan tempatnya kan. Ini waktunya masuk segmen 2, waktunya masuk segmen 2, ini pas ini udah penutupnya itu. Yoi. Kita masuk ke segmen 2 di mana netizen nanya-nanya ke Mamat. Mat, ada pertanyaan dari netizen buat lo. Yang pertama, 2024 Mamat ada di mana? Belum ada di mana-mana. Ini maksudnya apa sih ada di mana? Menentukan pilihan kah? Mungkin Iya, menentukan artinya pilihan kah? ya seperti kakak udah menentukan pilihan gitu kan. Iya. It's okay, tapi aku enggak. Dulu juga zaman Pak Jokowi 2014 gitu aku mengatakan dari awal gitu aku milih. Tapi 2019 enggak. Tapi aku tetap memilih beliau gitu. 2000 ini juga enggak dan belum punya pilihan. Nanti mungkin akan milih di akhir pas nyoblos. Bisa jadi milih, bisa jadi enggak. Bisa jadi golput. 2024. Jadi lo masih tapi, belum melihat tanda-tanda. Iya, tapi semenjak aku bisa memilih, aku belum pernah untuk golput sih. Golput ya. Iya, aku tetap memilih. Tapi sekarang itu bingung, nggak ada pilihan. Iya, memilih untuk berlari sih pada akhirnya nanti kayaknya. Memilih untuk Berlari. oh lari dari berarti lari dari dia pindah ke orang lain. Kenapa sih selalu statement tagline-nya itu tolong ya? Enggak, kenapa? Enggak. Tolong lah, lari itu bisa orang bisa plesetan. Oke, suka lari dari tanggung jawab nih. Iya, Kan beda kalau kasihan beda banget buat gimana? calonnya. Kalau beda. Apa? Enggak, kalau beda gimana? Kalau beda waktu bisa diplesetin jadi apa? Enggak, beda aneh. Aneh. Menurutku beda aneh. Aneh karena? Aneh aja gitu yang bikin tagline beda yang nggak punya hak suara. Ya, satu. Kalau lari kenapa? Kalau lari aneh itu bisa diplesetin kemana-mana, kasihan Pak Ganjarnya. Oh, gitu. Lari dari tanggung jawab, lagian lari di Jateng aja biar tahu lokasi-lokasi Nggak. yang dia harus masih perbaiki tapi, setahun ke depan. pada akhirnya itu membuat lo merosting gua. Gue sebenarnya cuma pengen di roasting sama lo, Mat. Nggak perlu, kita Nggak perlu. berteman. Kalau aku tuh berteman kalau ada salah misalnya kayak Valdo tuh aku WA paling. Aku ini, jadi kalau aku nggak kenal, nggak punya akses, baru mungkin aku Nggak, beda udah ada, lari udah ada, kita harus buat sama sih menurut gue. Sama itu harus kita buat. Kita gitu. deklarasi segera ya? Oh tapi sorry, posisi kakak kan lagi udah menentukan pilihan, saya belum, wah saya terseret dong ke situ. Ya justru enggak, kita adalah kombinasi pilihan dan non pilihan. Ya udah kakak keluar dulu dari tim kakak. Terus kita bikin sama. Kita bikin sama gitu. Kita ya? bikin sama. Betul. Sama aja gitu, mau muda mau tua sama aja. Iya, sama aja. Gitu ya. Mau rambut putih hitam sama aja. Semuanya sama aja kan. Jadi marilah tapi sama bersama. singkatan dari Samara Mamat. Betul. Jadi marilah kita bersama-sama. Sama-sama. Cocok. Bagus juga, gue suka. Oke. Suka, gue Itu suka. dong. Iya. Biar bersatu. Mat, nih netizen, bener nih Bang Mamat katanya lu anggota OPM. Astagfirullahaladzim, ya Allahu Akbar. Enggak ada. Enggak bener ya? Enggak lah. Bukti ini masih duduk di sini lihat tuh. Iya. Dicek aja rekam jejak. Ada lagi yang lebih parah, Mat. Apa? Emang bener Bang Mamat jual senjata? Astagfirullah. Ini pinta-pinta anak-anak nih makin. Enggak, lu kok kayaknya dianggapnya bisnis tuh serem-serem gini sih, Mat? Gara-gara anak-anak suka bercandain gitu, suka fitnah. Ya ampun. Bikin fitnah, netizen suka. Iya. Udah dianggap OPM jual senjata, jangan lu Iya. supplier senjata bukan ya? Senjata. Ada yang kemarin bikin mainan senjata-senjata tapi pakai muka aku, Kak. Oh gitu. Emang nggak ada izin lagi. Tiba-tiba aja kayak senjata-senjata mainan, pisau-pisau mainan tuh. Oh yang gitu, buat ada anak-anak muka kecil lo? tuh. Iya, pakai aku. Kenapa harus lo? Gak tahu karena udah terus dikirim ke aku seolah-olah kayak aku gak protes gitu lah. Enak aja kok bikin satu produk kok jual pakai muka aku. Senjata lagi. Gak ada izin lagi. Aneh banget. Wah, ini ada yang terakhir, Mat. Ini makin lama makin serem pertanyaannya, Mat. Apa tuh? Bang Mamat, lo pilih Papua Merdeka atau Jokowi 3 periode? Gak ada pilihan lah itu. Hah? Bukan pilihan ya? Bukan pilihan. Atau lah jawabannya. Atau pilihannya. Tapi kalau skala prioritas seperti kayak kita memilih Jokowi atau Prabowo waktu itu, mana yang lebih baik daripada yang paling gitu kan. Kalau Pak Jokowi jadi presiden 3 periode, yang rugi satu bangsa Indonesia. Kenapa? Karena kita merubah konstitusi, jalan untuk tiran lagi, jalan untuk melegalkan presiden dengan waktu yang panjang, tidak demokratis lagi gitu. Kalau membuka satu pintu kan pintu-pintu lain terbuka gitu kan. Itu merugikan seluruh bangsa Indonesia.
Tapi kalau Papua Merdeka kan urusan satu provinsi aja ya. Jadi urusan satu provinsi Merdeka ini gak merugikan. Provinsi itu bisa sukses, bisa kacau balau juga. Iya, tapi itu urusan dia gitu. Urusan egois itu, ya, gitu. ini pandangannya egois. Enggak, justru karena aku mencintai Indonesia dong. Iya, Kita iya, aku nggak mau tiba-tiba pengorbanannya satu. pengorbanannya satu Indonesia, Iya. gitu. Oh gitu. Tapi nggak ada pilihan itu. Itu bukan untuk dipilih ya? Itu bukan untuk dipilih. Kalau mending Anda deh coba yang jawab deh. Iya, pulang aja. Pertanyaannya udah OPM, jual senjata, apa dua-duanya nggak konstitusional tuh. Iya. Dua-duanya nggak konstitusional. Terus disuruh pilih tuh. Ini kayak disuruh buzzer-buzzer, mending ini daripada ini. Sorry ya, di 3 periode dah. Kan sama-sama nggak konstitusional ya. Emang tolol. Mat, thank you udah datang ya. Makasih Kak. Ini kita akan deklarasi sama. Ya. Kita deklarasi sama. Kita waktu nanti deklarasi capres-capres kita juga ikut deklarasi, Mat. Betul. Sama, menurut gue di situ sih. Sama. Pasang baliho kita. Kita pasang baliho. Nanti kita fundraising dulu ya buat pasang baliho. Iya, kita sama. Kita sama, kita akan dinasti. Kita sama, kita akan gitu-gitu aja kan. Dinastinya siapa nih? Iya kan kita sama aja. Maksudnya kita bersama-sama, kita juga sama. Kita akan dinasti. Kita akan anak lu nanti mau maju. Siapa? Anak lu maju DPR. Iya, pokoknya suami kakak bisa kan? Bisa, terus mungkin omku atau siapa, Iya. kita yang penting dinasti aja dulu. Samanya itu, sama dinasti, kita sama lari, kita sama bikin stadion, ya kan? Gitu. Kita sama pernah di 98, kita sama apa lagi ya? Pokoknya kita sama aja. Pokoknya semua. Jadi sama. merangkum tiga-tiganya. Iya. Sama-sama berjuang. Dan kita sama-sama didukung Jokowi juga mungkin ya. Karena itu kan rebutan kan. Mamat, thank you udah datang ke sini. Jangan lupa untuk teman-teman yang nonton, subscribe komisi.co, like dan komen. Nanti kalau misalnya lo komen-komen suka kasih saran, lo gue undang di sini bersama Mamat. Bos, thank you.